ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd telah menyepakati untuk melepas asetnya di Blok Koridor pada tahun depan. Hengkangnya perusahaan asal Amerika Serikat ini mengikuti jejak-jejak sejumlah perusahaan raksasa yang telah memilih meninggalkan Indonesia lebih dulu. ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd telah menyepakati untuk melepas asetnya di Blok Koridor pada tahun depan. Hengkangnya perusahaan asal Amerika Serikat ini membuat hulu minyak dan gas bumi di Indonesia kian sepi dari keterlibatan perusahaan global. Hengkangnya ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd ini mengikuti jejak sejumlah perusahaan raksasa yang telah memilih meninggalkan Indonesia lebih dulu. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, Indonesia konsisten kehilangan investor skala besar di sektor hulu minyak dan gas bumi. Sejumlah perusahaan raksasa seperti Total, Shell, dan Chevron telah memilih meninggalkan Indonesia. Total tercatat telah meninggalkan Indonesia dari aktivitas operasinya di Blok Mahakam pada 1 Januari 2018 setelah beroperasi sejak 1974. Kali itu kontrak perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam oleh Total dikalahkan oleh PT Pertamina Persero. Sementara itu Chevron secara resmi meninggalkan Indonesia melalui kegiatan operasinya setelah production sharing kontrak di Blok Rokan yang berakhir pada 8 Agustus 2021 dan dilanjutkan oleh Pertamina. Selain itu Chevron berencana untuk melepaskan keterlibatannya di proyek Indonesia Deepwater Development yang memiliki nilai investasi 6,98 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan migas raksasa skala global lainnya yang berencana untuk meninggalkan Indonesia yakni Shell. Perusahaan yang bermarkas di Belanda itu pun tengah dalam tahapan untuk melepas kegiatan operasinya dari proyek bernilai 19,8 miliar dolar Amerika Serikat yakni Abadi Masela. Penasihat teknik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nanang Untung mengatakan, pemerintah membutuhkan keterlibatan pemain migas besar untuk bisa berkontribusi mencari cadangan sumber daya migas raksasa yang masih tersimpan di tanah air. Kompetisi di sektor hulu migas secara global pada dasarnya diakui semakin kompetitif dengan ditawarkan berbagai kemudahan dari sejumlah negara. Bahkan negara-negara tetangga tercatat telah mengumbar insentifnya untuk bisa menarik investasi dan meningkatkan aktivitas eksplorasi di sektor migas. Untuk menjaga iklim investasi di sektor hulu migas diperlukan kerja keras pemerintah agar Indonesia tetap memiliki daya tarik bagi investor berskala besar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pengamat energi menyayangkan hengkangnya perusahaan besar asing di sektor hulu migas yang ada di Indonesia. Pemerintah diminta untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021 agar bisa memberi kepastian hukum bagi para investor di sektor hulu migas. Hengkangnya perusahaan besar hulu migas seperti Shell dan Chevron dari Indonesia disayangkan sejumlah pihak. Pasalnya, hengkangnya perusahaan raksasa tersebut memiliki pengaruh besar dan berpengaruh pada iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia. Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan minta pemerintah bergerak cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021 untuk mendorong investasi di sektor hulu migas. Keberadaan undang-undang tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah perizinan investasi yang masih menjadi penyebab sulitnya realisasi investasi di Indonesia, serta memberikan prioritas pada kebijakan fiskal di sektor hulu migas. Kita harus membuat kebijakan-kebijakan, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang memang sangat menarik bagi investasi. Salah satu poin penting saya kira revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021 harus segera diselesaikan karena ini bicara tentang kepastian hukum untuk iklim investasi di Indonesia. Kita tahu bahwa tanpa ada kepastian hukum, investasi akan sangat sulit sekali masuk ke Indonesia. Selain itu juga kemudahan perizinan saya kira harus segera diberikan dan harus dilakukan. Karena saat ini masih ada kurang lebih 130-an perizinan yang harus dilalui ketika kita akan berinvestasi di Indonesia. Belum lagi permasalahan terkait dengan kebijakan fiskal yang saya kira harus diberikan perhatian yang lebih di sektor hulu migas ini. Mamit meyakini jika pemerintah serius mendorong investasi di sektor hulu migas tumbuh, maka sektor hulu migas akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel.